Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang perilaku konsumen syariah. Dalam video ini teman saya akan membantu untuk menjelaskan atau memaparkan materi. Untuk definisi perilaku konsumen syariah dijelaskan oleh Buddha. Lalu kemudian ada prinsip dasar perilaku konsumen Islam dijelaskan oleh Pak Jemri. Untuk materi silakan. Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Perilaku konsumen dalam pengertian lain adalah perilaku yang ditunjukkan konsumen dalam mencari, menukar, menggunakan, menilai, mengatur barang atau jasa yang dianggap mampu memuaskan kebutuhan mereka. Ciri-ciri perilaku konsumen muslim yaitu: yang pertama, seorang muslim dalam berkonsumsi didasarkan atas pemahaman bahwa kebutuhannya sebagai manusia itu terbatas. Yang kedua, seorang muslim akan mengkonsumsi pada tingkat wajar dan tidak berlebihan. Dan yang ketiga, tingkat kepuasan berkonsumsi sebagai kebutuhan, bukan sebagai keinginan. Prinsip dasar perilaku konsumen Islam. Prinsip dasar perilaku konsumen Islami diantaranya A. Prinsip syariah, yaitu menyangkut dasar syariat yang harus terpenuhi dalam melakukan konsumsi, di mana terdiri dari satu, prinsip akidah, yaitu hakikat konsumsi adalah sebagai sarana untuk ketaatan, untuk beribadah sebagai perwujudan keyakinan manusia sebagai makhluk dan khalifah yang nantinya diminta dipertanggungjawabkan oleh pencipta. Dua, prinsip ilmu, yaitu seseorang ketika akan mengkonsumsi harus mengetahui ilmu tentang barang yang akan dikonsumsi dan hukum-hukum yang berkaitan dengan apakah merupakan sesuatu yang halal atau haram, baik ditinjau dari zat, proses maupun tujuannya. Tiga, prinsip amaliyah, sebagai konsekuensi akidah dan ilmu yang telah diketahui tentang konsumsi Islami tersebut. Seseorang dituntut untuk menjalankan apa yang sudah diketahui, maka dia akan mengkonsumsi hanya yang halal serta menjauhi yang haram dan yang syubhat. B. Prinsip kuantitas, yaitu sesuatu dengan batas-batas kuantitas yang telah dijelaskan dalam syariat Islam. Salah satu bentuk prinsip kuantitas ini adalah kesederhanaan, yaitu mengkonsumsi secara proporsional tanpa menghamburkan harta, bermewah-mewah, mubadir, namun tidak juga pelit, menyesuaikan antara pemasukan dan pengeluaran, juga merupakan perwujudan prinsip kuantitas dalam konsumsi. Artinya, dalam mengkonsumsi harus disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya, bukan besar-besar daripada tiang. Selain itu, bentuk prinsip kuantitas lainnya adalah menabung dan investasi. Artinya, tidak semua kekayaan digunakan untuk konsumsi, tapi juga disimpan untuk kepentingan pengembangan kekayaan itu sendiri. Selanjutnya adalah prinsip prioritas, yaitu memperhatikan urutan kepentingan yang harus diprioritaskan agar tidak terjadi kemudaratan. Di antaranya adalah primer. Primer adalah konsumsi dasar yang harus terpenuhi agar manusia dapat hidup dan menegakkan kemaslahatan dirinya, dunia dan agamanya, serta orang yang terdekatnya. Lalu kemudian sekunder, yaitu konsumsi untuk menambah atau meningkatkan tingkat kualitas hidup yang lebih baik. Jika tidak terpenuhi, maka manusia akan mengalami kesusahan. Yang ketiga adalah tersier, yaitu konsumsi pelengkap manusia. Selanjutnya adalah prinsip sosial, yaitu memperhatikan lingkungan sosial di sekitar sehingga tercipta keharmonisan hidup di dalam masyarakat. Ada beberapa contoh diantaranya: satu, kepentingan umat, yaitu saling menanggung dan menolong sehingga Islam mewajibkan zakat, bagi yang mampu juga melanjutkan sedekah, infak dan wakaf. Lalu keteladanan, yaitu memberikan contoh yang baik dalam berkonsumsi yang baik dalam keluarga dan masyarakat. Lalu tidak membahayakan atau merugikan dirinya sendiri dan orang lain dalam mengkonsumsi sehingga tidak menimbulkan kemudaratan seperti mabuk, menghambur-hamburkan atau berlebihan dan sebagainya.
Lalu yang terakhir adalah kaidah lingkungan, yaitu dalam konsumsi harus sesuai dengan kondisi potensi daya dukung sumber daya alam dan keberlanjutannya atau tidak merusak lingkungan. Seorang muslim dalam penggunaan penghasilannya ada dua sisi, yaitu yang pertama untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarga, dan sebagiannya lagi untuk dibelanjakan di jalan Allah. Terima kasih yang sudah menyimak video ini. Cukup sekian dari kami, pemaparan dari kami, semoga bermanfaat. Dan untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe dan like dan sertakan komentar untuk memotivasi kami dan memperbaiki kualitas video kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum